Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana ingin menyampaikan review jurnal kedua, yaitu mengenai judul Tinjauan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Manusia Hijau Praktek. Tujuan penelitian. Tujuan utama dilakukannya penelitian yaitu guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai tinjauan konsep pengelolaan sumber daya manusia hijau praktek. Pembahasan. Dalam jurnal ini, 5 praktek Green HRM ditinjau, antara lain yaitu: yang pertama, rekrutmen dan seleksi ramah lingkungan. Kedua, analisis dan desain pekerjaan ramah lingkungan. 3, pelatihan dan pengembangan ramah lingkungan. 4, manajemen kinerja ramah lingkungan. Dan 5, manajemen penghargaan ramah lingkungan. Praktek manajemen sumber daya manusia hijau. Karena rekrutmen dan seleksi memainkan peran penting dalam mempekerjakan karyawan, inisiatif hijau harus diintegrasi dengan baik pada tahap ini. Ini akan membantu memastikan bahwa kandidat yang bersedia dan mampu mengambil inisiatif hijau dipekerjakan. Hal ini juga akan memudahkan organisasi untuk menanamkan perilaku hijau dan budaya, yaitu kepada karyawan yang baru direkrut. Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi organisasi untuk bersaing di dunia yang penuh tantangan dan perubahan ini. Pelatihan dan pengembangan pada dasarnya berhubungan langsung dengan kinerja karyawan, tetapi efek akhirnya juga terjadi pada organisasi. Pelatihan hijau dianggap sebagai salah satu alat terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia dan memfasilitasi transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Jurnal ini menjelaskan tentang kelebihan dari signifikasi praktek HRM hijau dalam organisasi kontemporer kompetitif dibandingkan yang lain dan memperoleh karyawan yang kompeten. Kumpulan kandidat pekerjaan yang lebih besar meningkatkan peluang pemberi kerja mendapatkan karyawan yang lebih diinginkan. Metode penelitian pada jurnal ini mengadopsi menggunakan metode arsip untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas. Metode ini melibatkan peninjauan artikel tentang manajemen sumber daya manusia hijau yang diterbitkan untuk merinci arti istilah HRM hijau, penerapan 5 praktek GHRM yang dipilih, dan pentingnya GHRM untuk organisasi kontemporer. Metode ini diadopsi untuk memungkinkan eksplorasi literatur yang ada sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen sumber daya manusia hijau dan praktek manajemen sumber daya hijau. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Green HRM menawarkan banyak keuntungan bagi organisasi, mulai dari yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja bisnis, serta memfasilitasi kelestarian lingkungan. Organisasi yang mau dan mampu mempraktekkan HRM hijau kemungkinan besar akan menarik lebih banyak pelanggan, pemegang saham, dan mematuhi standar hukum dan etika. Kekurangan jurnal ini adalah menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, sehingga pembaca harus mencari istilah dan dalam memahami isi jurnal. Kelebihan jurnal ini adalah dibuat dengan mencantumkan secara rapi per bagiannya, sehingga dapat dengan mudah pembaca dalam eksplorasi literatur dan memahami isi jurnal. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.